Udah roll nih. Susah nih dapetin Abdel nih. Rekod udah merah ya? Kalau udah merah ya? Nggak tahu nih. Depan udah. Udah. Ini udah. Udah. Oke. Hai, ketemu lagi di Sofi Novi Talks, You Are Love. Hari ini saya punya tamu spesial datang dari universe lain, yaitu dari Abdel Universe. Gue tuh sebenarnya deg-degan ya kalau diajak ngobrol sama orang yang tahu gue belangsaknya dulu kayak apa gitu. Gue kaku gitu jadinya. Gue dari tadi mikir, lu kenapa nahan pup apa kenapa? Enggak, gue emang agak kaku. Bu Sofi ini orang yang pertama kali bekerja sama gue saat gue mulai di TV. Ya. Oh gitu. Iya Iya. Jadi baru-baru beberapa kali di TV dan main sama Bu Sofi. Jadi dia tahu lah belangsaknya gue kayak gimana, begonya gue kayak gimana dulu. Jadi agak canggung sebenarnya gue. Mendingan sama suaminya gue ngomong bener. Dan gue manggil sampai sekarang masih Bu Presiden, Bu Pres gitu. Karena waktu itu sama Taufik, lo istrinya Taufik ya? Ya, gitu. Istana BBM. Istana BBM. Teman ingat dulu ada yang jadi presiden Taufik. Taufik, ya. Istrinya aku. Ya. Terus kamu sebagai menteri kan? Menteri apa sih? Menteri listrik apa kalau nggak salah deh. Cak Lontong apanya waktu itu? Dia itu kayak apa ya? Menteri juga kayak apa? Kepala BIN kalau nggak salah. Oh iya, tapi namanya ada ininya. Olga juga jadi anaknya Taufik, anak lo ya? Astaga ya, almarhum Olga, iya. Iya. Anak gue emang ya? Iya, oh, iya. Jadi anak lo ya. Terus ada siapa lagi? Denny Chandra dong. Denny Chandra, Kang Denny ada. Penasehat Presiden. Betul, terus Reza. Bukan dan Farid. Dan Farid bukan, siapa dia? Farid iya. Farid aja, ya Farid aja ya. Farid aja bukan? Bukan, Reza, ya. Oh, iya. Begitu Bu Sofi. Kita dulu syuting bisa sampai pagi ya, iya, begitu. Karena betul. itu syuting dan tidak mudah pada saat itu. Ada satu masa dalam hidup aku nih guys, lebih sering ketemu mukanya Abdel daripada suami saya sendiri. Iya. Karena pulang dia udah tour kemana, Iya. besok udah ketemu Abdel Cak Lontong lagi. Gitu. Dan kita puasa setiap hari loh. Bener. Puasanya setiap hari. Yang Istana BBM beberapa bulan lah gitu ya. Cuman yang puasanya kita kan setiap hari tuh sama bulan puasa. Program puasanya. Program puasa ya. Jadi dari syuting sampai besok sahur bareng. Iya. Kita sahur bareng lagi. Nanti ketemu lagi habis buka syuting lagi. Ya, sampai akhirnya lo dianggap cukup religius untuk menemani Mama Dede. Mama Dede, iya. Itu gara-gara subuh-subuh tuh ya? Gara-gara Pak Dodi juga itu sih sebenarnya sih. Pak Dodi Jufri Prianto andalah Iya. jawab. Iya, penanggung jawab semua keadaan gue yang sekarang nih salah satunya Pak Dodi. Ngapain gitu milih-milih gua gitu. Nah tapi emang dari situ kan lo diajakin yang acara Mama Dede? Karena gini, waktu setelah si Republik BBM kan ada tuh. Bubar dah semuanya. Cak Lontong dapat di Antv sama Kang Denny, Kelik juga, terus siapa. Semuanya dapat, tinggal gue yang nggak dapat acara. Enggak, gue ingat itu subuh-subuh lo ngomong gini, gue ditawarin nih tadi acara agama sama Mama Dede. Cocok nggak ya lo nanya gitu gue? Iya betul. Pak Dodi tuh ngasih dulu masih DVD ya, contoh pilot project kasih DVD ini Del, lo jadi hostnya coba gitu. Ya nggak ada kerjaan gue mau aja. Iya. Gitu. Terus-terusan sampai sekarang. Alhamdulillah ya. Iya alhamdulillah benar. Itu masuk ke universe lo nggak? Apa? Bagian hidup lo yang? Iya di show gue ini nanti Mama Dede ada. Jadi show ini salah satu yang uniknya adalah show komedi tapi depannya dibuka dengan tausiah. Serius? Oh, yang ngasih tausiah? Mama Dede. Oh iya? Iya Mama Dede. Alhamdulillah beliaunya mau gitu. Alhamdulillah. Jadi kayak di show-nya ini. Di show ini kayak perjalanan karir gue lah gitu. Yang pernah intens bareng gitu. Mama Dede, Temon, terus beberapa anak stand up yang kerja sama gue. Nah itu dijadiin satu show lah gitu. Lu tuh dari kecil udah lucu apa emang sesuai dengan pepatah lu itu semua akan lucu pada waktunya? Iya sih sebenarnya semua akan lucu pada waktunya. Jadi lu pernah nggak lucu? Ya berarti belum waktunya. Lu ngerasa pernah nggak lucu? Iya kalau menurut gue paling yang tidak lucu di antara keluarga. Cuman keluarga lu lebih lucu dari? Lebih lucu lagi. Cuman yang bisa bikin lucu jadi duit cuma gue doang. Oh iya. Itu kan yang penting ya. Lu anak keberapa berarti? Gue anak ketujuh satu-satunya Bu. Hah? Gimana? Gue sampai
Matematika gue muter gue. Maksudnya nggak ada lagi, anak ketujuh cuma gue doang. Iya. Kalau ada kan kembar dong jadinya Pak. Iya, anak ketujuh, adik gue satu. Adik gue satu, yang bungsu udah meninggal, yang paling tua udah meninggal. Jadi yang meninggal tuh yang paling atas dulu, Iben meninggal, terus Reta meninggal nih. Nah, anak kedua sama anak ketujuh deg-degan nih. Mau balik kedua apa langsung ketujuh? Jadi di rumah gue memang yang paling tidak lucu. Kakak-kakak gue tuh lucu-lucu. Beneran, tanya deh, orang-orang yang tahu keluarga gue pasti bilang, kayaknya lucuan keluarga lo deh, Del, gitu. Cuma memang kan ada orang yang lucu, yang lucunya di tongkrongan banyak, tapi yang bikin bisa lucu di banyak tempat, itu kan yang akhirnya membedakan komedian tongkrongan sama komedian industri atau komersil. Jadi dia nggak dia nggak ikan besar di kolam kecil aja. Betul. Lu mau ke kolam mana juga tetap lucu. Betul. Gitu ya. Kan kita pasti masing-masing punya temen yang di tongkrongan tuh lucu banget. Tapi begitu pindah tongkrongan, iya, karena mungkin frekuensi komedinya nggak pas gitu. Nah kan tugasnya komedian tuh bikin frekuensinya bisa diterima sama banyak kalangan lah gitu. Lo kalau tiba-tiba harus berkomedi di Bali, iya. lo ini nggak? Kayaknya nggak cocok deh gue. Nggak cocok. Karena orang Bali nggak ngerti bercanda Betawi. Iya mungkin yang seperti itu. Cuman asal waktunya pas sih gue mau. Iya. Waktu yang penting kan kita. Waktu undang dah. Data, Iya. Oh gitu. Jadi lo merasa lo yang paling nggak lucu, orang-orang juga bilang lo yang paling nggak lucu. Iya. Sebenarnya yang lucu awal tuh ibumu atau bapak? Nyokap itu kayaknya gen lucu gue kayaknya dari nyokap deh. Bukan bokap lo yang? Bukan, bokap gue juga agak lucu sih, cuma kayaknya lebih lucu nyokap gue deh. Gimana tuh misalnya nyokap lo kalau lucu? Ya, yang buat gue ya, buat gue tuh lucu nih. Misalnya satu saat dia tuh minta diajak jalan-jalan. Pernah di satu masa nyokap gue nih udah di ujung-ujung udah ujung-ujung tanduk, pengen meninggal lah gitu. Terus kayak gue iya. Terus gue lagi berusaha ingat cerita ini. Terus dikumpulin lah semua anak-anaknya dikumpulin. Kita udah ngumpul semua nih. Waktu itu masih lengkap, masih 8 orang, kita ngumpul, tinggal satu yang belum kumpul, anak kedua, namanya Yun. Nyokap gue tuh udah merem-merem gitu. Nyokap gue tuh sering banget, kondisi sekarang tuh sering. Tapi selamat mulu gitu. Iya, lolos ya. lolos mulu. Final, iya, lolos. Jadi kita tuh udah biasa menghadapi situasi. Jadi lu nggak panik. Paling lolos si mama. Iya gitu. Cuman ini dalam satu kondisi dia udah agak sekarat, terus semuanya udah pada kumpul, tinggal si Iyun tuh datang, nyokap gue tuh udah. Iyun laki perempuan? Perempuan. Oke. Datang terus bilang, Mami ini Iyun datang gitu. Ini sambil merem aja. Masih inget Iyun kan gitu kan, karena dia udah ingat lah Yun, masa gue lupa sama lo. Lo itu lahir sehari setelah ulang tahun Jakarta. Wih, masih tajem gitu ingatannya. Emang ulang tahun Jakarta kapan? Nah itu yang gue lupa. itu real. Sih? Enggak. Sama pernah gue ajak jalan-jalan, terus nyokap gue tuh sering pengen jalan-jalan, gue pengen ngeliat lampu-lampu Jakarta gitu, muter-muter aja, terus mampir di mall, terus satu kesempatan mampir ke toko tas yang mahal-mahal itu gitu. Ditanyain ini berapa nih, Del? 25 juta. Mahal banget. Apa emang kelebihannya? Ini kulit kebo asli gitu. 25 juta kulit kebo. Sini duit lu 25 juta, ntar gue kasih kulitnya, palanya, bututnya. Masih hidup katanya kebo. Bisa lo ternak. Model-model kayak gitulah. Jadi gue tahu dia memang selera humornya tuh agak unik juga gitu. Nggak, sebenarnya dia ketika ngomong gitu sedang berhumor kan? Iya. Atau omongan yang biasa tapi lu menangkapnya sebagai humor, karena kan lucu memang. Memang berhumor dia. Memang berhumor gitu. Ya. Jadi kalau lucu memang dari nyokap lah. Gitu ya. Iya. Dan banyak celotehan lainnya. Iya. Yang Sae tuh lu dari mana? Dari tongkrongan Dari Betawi? tongkrongan, itu sama si Melon dah tuh. Dia Melon tuh, gue tuh banyak kumpul sama anak-anak muda lah. Melon tuh mungkin hampir setengah. Apanya Koko dia?
Komelo. Yang punya bayi pasti tahu. Iya. Jadi memang di Betawi itu selalu ada kayak celaan lah gitu. Celaan tapi bukan artinya nyela ngebully gitu, cuman bercanda aja gitu ya. Hampir sama gitu frekuensinya gitu untuk nyari dua kata yang kalau anak stand up sekarang bilang tuh dua kata lucu gitu. Dua kata lucu. Jadi semacam ada rumus ya, Del? Iya. Rumusnya itu setelah deal ini kita nyebut dua kata benda yang orang tahu keberadaannya tapi nggak ngeh. Dia baru inget pas diomongin, disebutin. Oke, contoh biar orang ngerti. Ngerti. Contoh. Misalnya, bisa aja barbel semen. Ya. Barbel semen. Oh, barbel semen. Lo nggak inget tuh ada, tapi kalau ngeliat di jalan barbel semen buatan sendiri kan, kiri kanan belum tentu sama. Iya. Iya dari kaleng susu kan beda, yang satu SGM, yang satu susu bendera. Iya. Jadi kata-kata itu yang gue lihat di anak-anak Betawi itu gitu, dia pinter cari satu kata, dua kata gitu yang kalau disebutin kita inget. Tunggu, itu biar lucu, Del. Itu harus berapa suku kata ya? Kayaknya dua deh. Kalau kepanjang, dua kata. Dua kata. 4 suku kata. Iya. Supaya saya lo, nah, gitu kan. Supaya nadanya enak. Kalau dari itu kayaknya nggak lucu ya? Nah, gitu. Iya, kepanjangan kayaknya. 4 ya? Oke, coba ya, misalnya apa ya? Saya lo. Tapi nggak lucu kalau timbangan rusak ya? Harus gimana sih? Nah, itu yang bingung deh. Gue juga bingung tuh, formulanya tuh harus seperti apa ya gitu ya. Diksinya juga harus, diksinya itu harus lucu gitu. Harus diksi betokal. Iya gitu. Dan kayaknya susah diformulasiin deh itu. Susah ya? Iya. Harus tak terduga. Komeng ya masternya itu. Oh iya. Komeng sih nggak ada matinya. Iya. Nggak ada obat tuh. Iya. Dia bisa gitu nyari kata yang oh iya ya ada gituan gitu. Setelah dia sebut kita baru ingat gitu. Iya. Nah itulah. Roda kulkas juga lucu ya. Saya lo roda kulkas. Dipakai kalau buat geser doang kan. buat apa ditaruh ya, orang dipakai buat geser doang. Tunggu, gue mau catat nih. Catat yang pada mau belajar ngelucu nih. Roda kulkas lucu. Terus tadi apa? Barbel semen. Barbel semen lucu. Kayaknya gundu pilok juga lucu deh. Nah itu baru gue mau bilang, yang waktu itu gue sampai ketawa ngakak waktu Abdel ngomong, saya lo gundu pilok. Kenapa lo bisa kepikiran ya? Gundu pilok tuh kelereng yang ada di kaleng. Iya, kletak gitu. Iya. Kan? Iya. Iya benar, gundu pilok. Dua lagi. Kan ada kalau yang anak sering nonton bola juga pasti menurut gue sih lucu ya. Lo bisa lo pilok wasit, tau nggak lo pilok wasit? Pilok wasit. Yang tadi yang buat gini ya. Iya. Pilok wasit. Pertandingan doang. Iya. Yang buat itu nandain doang. Iya, gitu. udah habis itu enggak. Iya. Ya, yang modal-modal gitu, cuman kayaknya memang harus dibiasain aja deh. Jadi tahu ini diksinya yang ini nih ternyata lucu gitu. Gitu. Lobang banner. Iya, lobang banner. Lobang banner juga lucu. Gue cat, guys, lobang banner. Lobang banner juga ada kan. Kita tahu semua itu ada gitu lobang banner. Jangan dulu loh. Iya. Ya model-model begitu Ini lah. nggak nyampe di otak gue, dia susah. Ya emang vocab gue nggak nyampe kali ya? mungkin ya. Diksi-diksinya aja kali yang tidak terbiasa gitu. Mungkin harus sering-sering nongkrong sama geng mereka, lama-lama mungkin bisa gitu ya. Iya. Oke, tali kolor nggak lucu ya? Enggak, tuh kan tadi nggak lucu, susah ah. Oke. Mungkin setelah berapa menit kemudian nanti saya bisa memecahkan kode ini. Iya. Kita lanjut lagi. Oke. Tapi lu sekolah fisip. Iya. Nah, di UI lagi. Iya. Artinya otak lu pinter kan? Kalau pinter, nah ini lagi nih, mungkin gue juga di keluarga gue paling nggak pinter deh. Lu suka meredam. Iya benar. Sekolah di mana kalau banyak yang di UI juga banyak, maksudnya tuh UI is not special ya, maksudnya dalam arti keluarga lu iya. UI biasa. Kalau di keluarga gue ya biasa aja gitu, masuk UI itu masuk negeri gitu. Masuk negeri tuh biasa karena kayaknya hampir semua ada negeri, cuman adik gue doang yang nggak negeri kayaknya.
Yang lain negeri semua deh. Jadi karena gue anak ketujuh udah kebiasa dapat ini ya biasa aja. Nggak gitu. dirayakan tuh Nggak. begitu masuk UI. Wah bang, alhamdulillah masuk UI. Gue tidak dibesarkan di keluarga yang tidak merayakan prestasi ya, karena kayak gue nih kayaknya tidak berprestasi prestasi banget dibandingin kakak dan adik gue gitu. Kayak juara kelas ini tuh nggak ada kayak dikasih hadiah tuh, kayak gue nggak pernah deh. Keluarga gue itu kan 8 orang, nyokap, bokap kerja, nyokap ibu rumah tangga. Jadi begitu gue jadi orang tua, baru gue ngerasain, anjir nyokap gue dulu repotnya seperti apa ya, ngegedein anak-anak yang bedanya tuh setahun gitu. Ribet sampai dia juga nggak pernah punya kesempatan untuk nanya, gimana tadi sekolah? Ulangannya gimana berhasil? Nggak pernah tuh, gue nggak pernah ada. Saking banyak urusannya. Terus belajar juga gue nggak pernah belajar ya gitu. Terus kalau mau dapat ini harus ini dulu, itu gue nggak pernah ada tuh. Hadiah-hadiah kayaknya nggak pernah ada deh. Tapi lu memberlakukan sistem reward itu ke anak-anak lu? Kalau ke anak gue mungkin ya dendam masa lalu gue yang kayak dendam lah, itu luka batin kali, luka batin. Iya, luka batin ya. Bahasa anak sekarang kan Iya, luka iya. batin. Inner child, say. Iya. Jadi gue pengen apa ya sama anak gue tuh ya, apa yang mumpung gue lagi bisa ngasih ya gue kasih, nggak usah harus sama anak kayaknya nggak harus ada rewardan deh. Maksudnya keberadaan dia aja itu udah bikin kita bahagia gitu. Maksudnya kita kayak misalnya gue ngeliat anak gue lulus SMP sekarang nih, itu menurut gue hadiah dia buat gue gitu. Hadiah si anak tuh ngasih hadiah buat orang tua nih bokap nyokap gue bisa lulus SMP, itu hadiah buat gue gitu. Bukan kewajiban dia untuk lulus SMP, untuk lulus sekolah gitu, karena keberadaan dia itu apa ya, keberadaan dia sendiri sudah anugerah, sudah betul. Hadiah. Sudah hadiah buat gue. Jadi begitu dia punya prestasi yang ya menurut orang-orang lulus SMP apa sih ininya. Tapi buat gue itu udah hadiah yang luar biasa gitu. Gue bisa loh gedein anak lulus sampai lulus SMP. Apalagi gue ngelihat background gue kayaknya dulu nggak bakal bisa lah gue kayak punya anak atau nyekolahin gitu. Jadi begitu anak gue punya prestasi-prestasi receh yang menurut orang-orang itu biasa, buat gue itu udah luar biasa. Dan gue selalu bisa mengucapkan terima kasih lah buat anak. Seorang Abdel gini, nggak banyak yang tahu lu tuh sebenarnya hatinya lembut ya Del, sensitif. Dia tuh sensitif, beneran dia sensitif Abdel tuh. Tapi sebagai ayah, lo ke anak lo, love language nih kalau bahasa anak sekarang, bahasa kasih lo menyebutkan nggak? Makasih ya. Iya. Ini ngomong. Iya, karena ya itu kalau gue bilang dendam masa lalu gue itu gitu. Waktu gue ngerasa gue tuh SD sampai dari kelas 1 sampai kelas 6 juara terus. Gue tidak pernah mendengar dari nyokap bokap, Del gue bangga deh punya anak kayak lu gitu. Yang kayaknya gue kepengen digituin gitu. Nah menurut gue sekarang gue berada di posisi orang tua yang kayaknya kalau gue giniin anak gue akan bahagia deh. Sekedar ucapan doang gitu. Gue akhirnya tidak nyalain nyokap bokap gue, karena gue tahu begitu banyak beban mereka. Yang mereka kasih saat itu udah yang terbaik yang mereka bisa. Setelah kita jadi orang tua kita ngerti ya. Iya. Toh akhirnya gue ada di posisi ini ya karena mereka berdua. Didikannya yang mungkin secara nggak sadar, mungkin cara dia bukan dengan ngomong, cara dia dengan ini lo jadi orang tua harus kayak begini gitu ya. Ya itu yang mungkin gue terapin sama anak-anak. Kalau ada yang gue rasa bagus ya gue terapin, kalau enggak ya gue perbaikin gitu kan. Jadi lu ngomong ya ke anak-anak? Gue ngomong terima kasih, maaf, tolong, yang gitu-gitu tuh kayaknya penting lah supaya si anak itu bukan sekedar kita partner gitu, sebenarnya bukan milik ya, si anak itu bukan milik kita. Jadi ya kita berusaha, gue tuh berusaha untuk bikin anak itu nyaman lah sama gue gitu. Misalnya anak gue nih SMP tuh udah punya crush,
Udah demen-demenan. Ya itu mah boro-boro Lu udah ngerti tuh ya istilah anak sekarang, Iya. crush apaan? Crush ya. Ada lembut, ada keras. Iya, gue baru mau ngomong. Yang dulu mana mungkin gue ngomong ke Orang nyokap- tua. orang tua gitu. Demenan gue nih. Iya, nah sekarang itu gue seneng gitu, anakku tuh cerita dia punya crush. Gue bilang iyalah boleh untuk semangatin masuk sekolah mah. Iya. Cuman lebih dari itu jangan gitu. Jadi gue nggak ngekang rasa, kan rasa nggak bisa dikekang ya. Iya. Ini anak perempuan kan? Anak yang punya perempuan, crush? Oh iya. Dia seneng dong ketemu. Iya gitu. Jadi Lihat-lihat. gue beranggapan rasa itu kalau dikekang ya hasilnya pasti nggak bagus lah gitu. Cuman gimana caranya kita bisa nyalurin rasa itu supaya nggak melenceng banget lah gitu. Gue sama istri gue harus selalu ada, gue harus tahu siapa kerasnya gitu. Gue harus tahu misalnya dia mau pergi, kan kita sering bohong ya waktu SMP, SMA gitu ya. Jadi gue tahu kalau dia lagi bohong gitu. Mau nonton nih gitu, sama siapa disebutin nama temennya yang cewek, emang bener. Tapi kan sama siapa lagi, nah baru. Pemeran figuran suka nggak dikasih tahu kan? Nah, Tapi pemeran utamanya iya, ada di situ. padahal di situ Iya, kuncinya bener, gitu. Kuncinya, bener. Nah, Terus lu pasangin CCTV anak lo? enggak, gue ikut. Serius lu? Ya, jadi gue anak bisa terbuka gitu aja udah seneng banget gue. Gitu sebagai orang tua ya banyak hal-hal yang jadi orang tua itu menyenangkan gitu. Kita bisa mudah bahagia gitu asal kita bisa lihat anak kita bahagia. Buat gue ya bahagia itu pada saat kita bisa bikin orang yang kita sayang bahagia karena kita gitu. Kayaknya bahagianya gue tuh ngelebihin dari bahagianya dia. Misal anak gue yang sekarang tuh, misal ya ini yang contoh yang lebih, anak gue yang kecil itu lagi suka Yang kecil yang umur 10 tahun. 10 tahun. K-pop, namanya New Jeans. Dia tuh lagi suka koleksi, namanya ada sekarang tuh photocard. Ada photocard yang foto doang yang kita print doang masih sebenarnya bisa gitu. Kita tapi print gambar si drakor-drakor itu, si Iya. BTS dan itu lah, Iya, gue juga nggak hafal deh. ya, yang kayak gitu-gitu. Dia minta beliin, ya gue lagi ada ya, gue beliin. Jadi begitu dia tahu, gue beliin terus sampai di tangannya ngeliat dia senyum, gue seneng banget gitu. Bisa bikin anak-anak bahagia karena kita gitu. Contohnya bukan artinya kita harus beliin segala macam gitu ya. Tapi kayak hadir di pementasan dia di sekolah. Lu pasti. Kayaknya gue baru miss 1 atau 2 kali deh dari sekian lama mereka sekolah terus ada pementasan, missnya paling 1-2. Yang lain gue usahakan gue datang. Karena buat mereka ternyata penting kehadiran itu. Karena jadi omongan juga kalau misalnya bapaknya dia nggak datang tuh, bapaknya ini sama teman-temannya gitu. Dia sedih ntar. Iya. Gitu. Kayaknya kehadiran juga ya udah beda lah sekarang ininya ya parenting zaman dulu sama parenting zaman sekarang gitu. Iya. Tapi dia sadar kan bapaknya ngetop anak-anaknya. Akhirnya sadar. Tahu sekarang. Iya, anak gue yang kecil itu sadar karena banyak yang ada beberapa orang yang minta bukan tukang cat doang di rumah gitu ya. Oh, bapak gue ngetop banyak yang minta foto. Iya gitu. Kok gue dipanggil kan Buya, kok Buya bisa dimintain foto sih gitu. Oh gitu. Kalau ada orang-orang lagi ini gitu, dijelasin segala macam gitu. Sama kayak masa lalu gue, terus apa yang gue lakuin itu, kayaknya gue sampein dulu deh ke Mereka sebelum mereka denger di. Betul. Kayak ini sekarang nih, gue lagi ngomongin si Latisha nih anak. Nah habis ini gue pulang gue ngomong nih. Tadi podcast. Dia ngomong ini. Gitu, supaya dia nggak kaget. Tapi nggak sebut namanya kan gitu, aman gitu. Oh. Mungkin yang gitu-gitulah yang gue lakuin sama anak gue sekarang. Ternyata Afdel Ahrian ayah hadir dan manis ya dia. Tahu nggak istilah hashtag sekarang ayah hadir? Ayah hadir itu apa? Ya lu hadir dalam setiap fase kehidupan anak. Fase kehidupan anak. Jadi ya. bukan cuma kalau zaman dulu kan ayah itu kan susah didekati. Iya. Dia pergi bekerja, Iya, pulang menafkahi, pulang nggak boleh diganggu karena ayah capek. Iya. Udah kerja buat kita gitu. Kalau sekarang kan ayah hadir, berusaha untuk hadir dalam setiap fase. Iya. Itu yang gue usahakan
selalu bisa hadir lah di dalam hidup mereka gitu. Oh wow. Udah ada yang bakat lucu nggak dari yang dua? Kalau gue tanya sih sama si anak ini, sama si Latisha nih, kamu tuh dibilang lucu nggak sih sama ini, sama teman-teman? Iya sih, gitu dia. Dia kan tuh sering, anak sekarang itu nongkrongnya di Zoom. Jadi mereka nge-zoom aja nih habis pulang sekolah, terus sama tongkrongan tuh nge-zoom. Itu gantinya zaman dulu kita di warung. Betul, gitu ya? Betul, iya. Dan gue dengar kalau dari ini sih pada ketawa-tawa. Kalau dia ngomong? Iya. Anak lu sekolah ini ya, Cas-Cis-Cus? Enggak? Iya. Oh, Nah, gue kagak ngerti. Ya, karena gue nggak naik ke situ-situ aja. Nggak lu? Iya. Gue ke situ-situ aja. Masa sih? Dia Cas-Cis banget, gue gak ngerti dah kalau ini. Nah kalau lagi Zoom, kadang-kadang gue suka nongol gitu. Jadi temennya tuh tahu kalau si Latisha tuh bokapnya tahu bahwa si kita anaknya lagi ngobrol. Gitu. Jadi oke, lu nggak termasuk bapak-bapak galak. Bapak-bapak Sumatera kan galak. Lu kan Sumatera kan Padang. Iya. Kalau galak sih kayaknya sih dibilang galak ya. Cuma gue marahnya jarang. Galak sama tegas beda loh. Iya mungkin tegas ya. Kayak suara gue agak keras kalau lagi ngasih tahu. Mungkin itu yang dibilang galak kali ya. Sebenarnya cuma keras aja suaranya gitu. Iya, suara orang Sumatera ya. Gitu. Iya. Oh, oke. Manis ya cara parenting Abdel Aryan ternyata ya. Oke, luar biasa. Mungkin nanti harus di dalam universe harus ada acara parenting. Nah, iya. Parenting tapi kan iya. Parenting tapi kan menurut gue sulit diformulasiin karena kan kita ngadepin individu yang beda-beda Iya gitu. kan lu undang-undang kayak itulah pakar-pakar apa bahas-bahas apa kayak gitu kali ya. Terus nanti lu cari celah lucunya lah kenapa gue ngajarin ya. Soalnya universe lu ini menurut gue menarik gitu loh. Gini, gue mau balik lagi ke yang tadi masalah lu kuliah. Jadi waktu lu keterima di FISIP UI itu memang lo yang pilih hubungan internasional atau sorry nih zaman kita kuliah kan ikut-ikut temen aja yang diterima di mana? Itu memang gue pilih karena gue ikut IPC waktu itu kan gue A1 tuh bisa milih 3 kan kita. Yeah. Nah gue milih kedokteran sama teknik yang IPA-nya yang IPS-nya gue pilih hubungan internasional. Gue nggak tahu juga kan nggak pernah bersentuhan sama itu selama SMA. Cuman gue lihat itu secara rasio dia yang paling gede tuh di UI. Antara supply sama demand-nya itu yang rasionya paling gede. 1 banding berapa gitu. Gue pikir ini jurusan bagus ini gitu. Iya. Jadi gue pilih itu aja gitu. Keterimanya itu. Tapi lu tahu itu tentang sospol? Nggak tahu. Jadi pas masuk lu belajar? Iya salah. Gue tahun depannya gue ikut lagi untuk masuk ke kedokteran atau teknik. Sampai kan kita dikasih jatah 3 kali ikut kan. Dua si penmaru setelah itu gue ikut, tapi nggak keterima. Jadi lu stay. Jadi ya udahlah, hubungan internasional. Tapi aja. ESOS kan? Lu udah ESOS apa dokteran tuh masih ya? Udah ESOS, udah peralihan lah. Udah ESOS ya. Abdel Aryan ESOS ya. Pokoknya cari di Wikipedia nemu Abdel Aryan ESOS. Iya. Lu merasa ilmu lu zaman sospol itu sekarang kepake nggak? Karena gue lihat di salah satu universe lo ya ada yang ngomongin politik tuh yang mana tuh? Iya. Sebenarnya kalau menurut gue sih akhirnya kemampuan gue menganalisa terus berpikir apa ya namanya ya holistik gitu. Kayaknya itu semuanya hasil doktrin dari kuliah hubungan internasional deh. Secara nggak sadar gue dilatih logika berpikir gue untuk kalau ada satu kasus jangan ngelihat dari satu sisi. Minimal 2 atau 3 karena di hubungan internasional itu kita nggak pernah belajar satu negara. Harus 2 negara atau lebih gitu. Jadi mungkin selama 7 tahun kuliah dijejelin gitu terus. 7 kan jatahnya itu juga orangnya tepat waktu. Lu ngambil jatah lebih lu ambil ya. Sayang ya. Tepat waktu gitu. Jadi ya dikasih 7 gue ambil 7 lah gitu. Disisain. Iya, orang udah ngasih sayang. Betul gitu. Jadi secara nggak sadar mungkin logika berpikir gue lebih ya ngelihat sesuatu itu lebih holistik ngelihatnya terus nerima perubahan juga akan lebih mudah nerima sesuatu yang baru bisa lebih cepat adaptasinya mungkin dari efeknya ya itulah kayaknya dan lo salurkan lah di ho-ho-ho iya gitu.
Sementara awalnya Abdel muncul di dunia entertainment itu adalah ketika dia jadi penyiar. Iya betul. Bener ya? Iya iya. Radio SK dulu. SK. Iya iya. Tahun 89 berarti. Begitu lulus Radio SMA. SK. Bukan gitu kayaknya aja. Itu kan bukan. Itu RKM, radio, kayu manis. Gitu nadanya gitu. Ngarang sendiri dia. Oh iya bener. SK tuh radio untuk orang-orang lucu. SK tuh ya. Nama PT-nya itu Suara Kejayaan. Suara Kejayaan. Tapi untuk pemanggilan namanya SK itu jadi senyum ketawa gitu. Oh gitu. Gitu. Nah semua penyiar di situ waktu itu harus lucu ya dia. Waktu gue masuk di SK itu ada satu divisi penyiar, satu divisi pelawak. Nah gue masuk di divisi penyiar. Di divisi pelawaknya pada saat gue masuk di itu ada Bagito, ada Waduh. ada kelas berat. Iya, jadi gue begitu lulus SMA masuk di industri komedi. Jadi langsung di situ. Jadi ya jalannya ya Emang udah kesana ya? Udah kesana, berhubungan sama komedi semua gitu. Nah lu, tadi lu di divisi penyiar apa yang? Penyiar. Berarti lu belum lucu ceritanya. Tapi di dalam di Radio SK itu kalau kita bersiaran, dalam 1 jam siaran minimal kita harus dua jokes bikin. Hah? Semua penyiar? Semua penyiar. Beban lu tiap hari kalau siaran? Iya sih, memang agak beban juga. Jadi nggak bisa ngulang juga, paling lu nunggu setahun ya baru ngulang. iya, paling dulu kan referensinya itu 365 hari mati ketawa ala Rusia yang gitu-gitu. Iya. Kita referensinya ambil dari situ, kita modif sama kondisi yang sekarang. Jadi udah terlatih untuk berkomedi dari gue lulus SMA. Oke. Terus juga circle-nya ya yang bersentuhan sama komedi-komedi, makanya akhirnya gue jalannya di komedi. Mungkin itu yang membedakan gue sama kakak dan adik gue gitu. Walaupun mereka lucu tapi dia nggak ada di circle yang lu lucunya udah lebih terstruktur. Betul. Karena gitu. sudah masuk ke industri. Industri komedi. Nah mungkin keluarga gue tidak ada di circle itu, ya hingga ya lucu doang, nggak bisa jadi duit gitu. Iya benar. Kalau gue kebetulan ada di circle itu ya jadi bisa jadi mata pencaharian lah gitu. Iya. Bisa ngaci tembok, belum tentu bisa jadi arsiteknya Betul. gitu ya. Bisa tenaga sipilnya. Benar. Lo sekolah di SK ini. Benar. Berapa tahun tuh lo di situ? Gue di SK dari 89 sampai 95. Lama juga lo dia. Iya. 95. Begitu gue selesai di SK, gue jadi manajernya Bagito nih. Jadi waktu di SK gue jadi anak buahnya Bagito, begitu kelar sekolah 96, gue diminta jadi manajernya Bagito. Jadi semakin kental lagi komedinya, circle komedinya gue gitu. Jadi gue tahu cara produksi sebuah acara komedi di TV itu seperti apa gitu. Karena waktu itu Bagito lagi bakso tuh. Jadi Bagito show RCTI ya? Iya, Bagito show di RCTI. Jadi gue udah ngerti gimana cara produksi sebuah acara komedi di TV. Ya udah berjalannya waktu ya hubungannya sama komedi semua. Sampai akhirnya ada 2011-an ada stand up dan gue masuk di situ gitu. Ya sampai sekarang lah jadinya gitu. Tapi awalnya public speaking lo ya di radio itu? Di radio. Lalu lu jadi manajer? Iya. Berapa tahun tuh? Jadi manajer sampai 98 kalau nggak salah. Lumayan lama, 2 atau 3 tahun. Keluar ini alasan goblok kalau katanya. Pada saat itu gue lagi aktif pakai waktu si Bagito. Dia itu sering ke luar kota dan bahkan ke luar negeri. Bagito nih? Bagito ini. Sementara lu lagi aktif Iya, kegiatan Pakau? Lagi aktif kegiatan Pakau gitu. Jadi kayaknya gue harus lewat airport diperiksa, gue deg-degan terus ya karena kan bawa. Nggak tahu. Lu nakal sendiri ya? Iya. Nakal tuh jangan ngajak-ngajak lah kalau kata gue ya. Gitu. Iya sih benar. Diajak boleh lah gitu. Gimana sih? Jadi gue ngerasa, aduh gue deg-degan mulu nih karena hampir setiap minggu gue harus lewat airport, gitu. Jadi dapat tawaran kerja di Taman Ria untuk pegang entertainmentnya gitu. Wah kayaknya lebih enak lah, lebih nyaman kerja di situ deh. Gue bisa pakai lebih bebas. Demi gitu. itu ya? Iya si goblok itulah makanya. Jadi gue pindah kayak gitu. Dan Pak Dedi Miing Bagito tuh juga baru
Baru tahu beberapa waktu yang lalu lah. Lalu keluar itu. Iya, gitu. Karena Kamu gue nggak bisa acting depan mereka, nggak pernah. anak jangkis itu juara 1 dah, bohongnya gitu. Iya, tapi kan Tuhannya kalau- dibohongin, apalagi komedian. Tapi Tuhannya dibohongin berkali-kali tiap hari. lah, tapi kan pada saat lo sakau kan nggak bisa bohong lo acting. Ya, kan Gimana? gua- Kayak orang kepedesan mulu dong. Gue kan berusaha untuk tidak sakau gitu, selalu ada gitu ininya. Suplainya selalu ada. Dan denial juga ya. Iyalah Gue pasti. bisa Ya. kontrol nih, gue bisa Itu kan, kontrol. itu kan yang bikin kita semakin terjerumus gitu. Kayaknya kita tuh bisa ngontrol ini barang, padahal lo lagi dikontrol gitu. Padahal lo nggak bisa. Nggak bisa. Menurut lo nggak akan akan orang. bisa. Lo ngontrol barang ini lo nggak bakal bisa karena lo ketergantungan ya, namanya adiksi ya, ketergantungan. Lo nggak mungkin Kan bisa. banyak lo yang ngerasa dia bisa kontrol. Ah enggak, ini buat Iya, nanti dia ketemu batunya. Nanti akan ketemu batunya, pasti akan ketemu batunya gitu. Nggak pernah ada orang yang bisa mengontrol kesalahan gitu. Makanya kan disebut penyalahgunaan narkotika gitu. Lo menggunakannya dengan salah. Seperti apa ya? Sesuatu yang lo kayak kita lagi bucin deh. Udah sama persis deh. Orang yang kita bucinin itu bagus aja terus. Rumahnya jauh, perasaan deket aja gitu. Badannya bau, perasaan wangi aja gitu. Kita lagi capek, diminta jemput ya jemput aja. jemput aja. Ngikut Ikut aja kemana-mana. Itu kan yang terjadi karena apa ya namanya ya, ketergantungan kita, rasa gitu loh. Nah kalau di narkotika itu secara apa namanya ya, anatomi itu memang udah pengaruh, Bu. Jadi katanya si profesor tempat gue berobat, jadi begitu lo masukin zat itu, entah apapun namanya narkotika itu, di otak lo tuh udah diblok satu tempat yang memicu rasa nikmat. Jadi buat orang yang udah masuk zat itu, lo bisa bahagia kalau dimasukin zat itu. Selain zat itu yang masuk, bahagia lo nggak bakal bisa gitu. Jadi kita dipaksa untuk masukin itu terus supaya bisa dapat rasa bahagia gitu. Sampai satu titik kita harus masukin benda itu supaya badan kita normal, supaya nggak sakau. Kalau nggak akan sakau. Ya, nggak function, Betul, nggak berfungsi. Jadi banyak orang-orang yang pakai itu bukan untuk senang-senang lagi sekarang. Ya emang untuk, iya, lo akan bisa kerja kalau lo pakai itu dulu gitu. Kalau ada orang yang pakai untuk bekerja ya udah keterlaluan kecanduannya itu, walaupun dia bilang gue bisa ngontrol lah. Tapi begitu lo bangun tidur yang lo cari adalah BD, begitu bangun tidur yang lo cari barang itu ya udah nggak sehat lah. Gitu. Nah, kalau nggak merasa melakukan barang ini atau nggak mencari BD, sebenarnya banyak adiksi lain loh guys. Iya. Misalnya adiksi online shopping, itu juga adiksi. Iya. Jadi kita nggak boleh merasa lebih suci daripada orang lain ya. Betul. Adiksi masing-masing orang tuh ada. Macam-macam adiksi bokep misalnya. Itu juga adiksi, kacau juga gitu. Banyak yang gue mah ngeliat bokep di Twitter sedikit. Nah itu pintu gerbang lo akan langganan Pornhub lo. Dari ngeliat di situnya gitu. Sama juga sama gue pakai ini cuman buat gaul doang gitu. Nah satu saat kayak orang bilang alkoholik kalau dia udah mulai minum sendirian. Tanpa harus ada teman-teman. Kan awalnya pasti nggak mungkin ada kayaknya sedikit kemungkinan ada orang yang nyobain alkohol sendirian. Pasti awalnya bareng-bareng, rame-rame, lama-lama akhirnya sendirian di kamar pun dia harus minum. Iya, karena kalau udah sendirian nggak bagi kan, jadi buat dia lebih banyak. Betul. Gitu. Nah itu udah adiksi kacau lah itu. Apa yang menjadi adiksimu hari-hari ini? Nah itu menjadi pertanyaan buat kita semua, PR buat kita semua, karena setiap dari kita pasti punya perkara itu ilegal atau legal, tapi pasti punya adiksi. Jadi itu kayaknya kita harus perbaiki setiap hari dalam hidup ini. Betul. Ya Pak. Kayak online shop menurut gua adiksi yang bahaya juga deh. Bahaya lah. Karena sekarang bisa peleter. Nah ya salah satunya akhirnya ada muncul teknologi yang bikin tambah bahaya gitu, peleter itu. Ini gue lihat di istri gue nih, kayaknya dia udah adiksi deh. Karena menurut gue, lu gak apa-apa ngomong gini, dia besok nonton. Gak apa-apa, gue juga udah bilang gitu. Lu bakal ngomong ini.
Gue ngeliat gini loh, dulu dia waktu awal-awal ada online shop, begitu dia check out barang, dia tuh nungguin. Aduh, kok belum datang-datang ya gitu. Sekarang tuh udah enggak. Hah? Maksudnya udah nggak tahu yang gue pesennya apa. Mana apa aja. Dan udah nggak nungguin. Nah, menurut gue adiksi-nya adalah di belanja check outnya itu gitu. Yang penting merasa puas udah check out, Iya. udah belanja gue hari ini. Iya, dan barangnya udah nggak Tapi nggak ditungguin. apa-apa, kalian zaman sekarang ke supermarket juga harus lewat situ, Pak. Oh ya, kalau barang-barang itu sih yang memang harus dibeli, tapi ada barang-barang yang nggak penting juga akhirnya orang akhirnya dia nggak ditungguin, begitu dia datang, ini yang mana ya? Artinya kan dia juga nggak tahu, ini bukan barang prioritas sebenarnya gitu. Nah mungkin buat yang lain yang harus pakai pay letter, pay letternya kepake untuk hal-hal yang nggak berguna juga kayak gitu. Yang penting gue ada kepuasan di check out gitu. Merasa punya dana, padahal nggak ya itu Iya. semu ya. Iya. Ya. Ini kan ya adiksi juga itu, Adiksi segala macam adiksi berbahaya lah. Berbahaya. Oke. Sekarang masalah balik lagi ke Abdel Universe. Waktu terakhir gue ketemu lo itu sebelum pandemi sih. Itu tuh ya lo masih aktif banget di TV, Iya. ya kan? Dari memang stand up, ada yang presenter juga atau lo udah nge-MC Iya. gitu ya, main film juga. Ada Abdel Temon dulu. Iya. Lalu tiba-tiba lo pindah ke digital. Itu awalnya dulu deh, tahun berapa lo sadar bahwa gue mau main di YouTube deh gitu. Kayaknya 2017, 2018, belum terlalu lama juga sih. Udah termasuk telat untuk orang seusia gue masuk di, maksudnya seusia kita aja sebenarnya itu telat banget itu. Maksudnya pasarnya sedikit lah orang-orang yang nonton usia-usia kita gitu. Cuman Kita lo aja kali sama gue. tetap gue diangkat. Kita juga, iya. Iya. Sebel. Cuman itu perubahan yang nggak bisa kita hindari. Kalau kita nggak ikut perubahan itu ya kita digilas sama perubahan. Tunggu, 2017 berarti lu bikin apa pada saat itu di YouTube? Gue sama si Melon ini bikin yang Jokodian di Instagram. Jokodian. Yang jok 1 menitan gitu. Dan Jadi lu lumayan ngelawak sendiri apa ada partner? sama si Melon nih berdua Melon, gitu. oke. Ininya responnya di Instagram tuh lumayan. Sampai satu saat itu di re-upload sama orang di YouTube. Repost gitu. Di repost di YouTube. Terus siapa Lon? Oh Andika Pratama ini. Andika kangen. Bukan Andika Pratama bilang, Del, lo mendingan bikin YouTube. Kayaknya gue enggak, dia udah ketuaan dah, gue bilang gitu. Enggak, cuman buat masukin karya-karya lo di Instagram aja. Dipindahin library aja gitu, di library supaya ada gitu. Oh ya akhirnya. Benar juga. Ya akhirnya gue bikin, tapi kok ada channel tapi nggak ada isinya. Akhirnya gue coba bikin ngobrol, terus makan, terus udah ngobrol sama makan aja. Yang bikinnya tuh simpel karena gue pakai handphone, bikinnya nggak pakai edit, ngobrol. Tapi udah format YouTube udah panjang atau Iya. itu lu paksain? Oh nggak, udah format. Oke. Jadi bikinnya tuh sesuatu yang nggak perlu pasca produksi dah. Oke. Begitu kelar udah langsung bisa upload. Ya, Begitu oke. kelar langsung bisa upload. Ya keterusan aja kesininya. Tapi waktu itu lu bikin kayak gitu udah ada ininya belum? Tractionnya belum? Udah ada yang nonton? Atau lo memang ngumpulin penonton dari satu-satu? Kan beda loh universe-nya YouTube dengan Iya, beda. universe-nya Instagram. Beda ya. Totally beda. Beda ya. Kayaknya sedikit deh. Yang nonton juga sedikit karena memang awalnya kan cuman niatnya tuh cuma untuk library video-video di Instagram. Sayang ya. Sayang, iya. Tapi kemudian ada konten-konten yang lain, ada yang nonton juga ternyata ya. Ngobrol-ngobrol gini doang ada yang nonton juga ya. Atau gue bikin video makan doang gitu juga ada juga yang nonton ya gitu. Itu senang karena kita performer ya. Begitu dapat sambutan ya kalau di YouTube ya kita lihat dari views-nya kan. Oh, ada juga yang nonton. Ya semangat aja dibikin dan ternyata seneng juga bikinnya. Nah, akhirnya mulai jadi si podcast ini. Kayaknya mulai pandemi ya Lon ya. Mulai di pandemi. Yang mana dulu tuh? Wawancanda. Wawancanda. Oh, wawancanda dulu. Wawancanda dulu. Okay. Wawancanda juga gue bikin karena saat itu gue diundang Radit untuk di podcastnya dia. Raditya Dika. Iya. Gue sekalian deh Dit, gue bilang gitu. Bikin juga. Gue lagi nunggu dia ke Bali nih.
Iya. Mau lah pasti Nah, dia. dia udah mau. Iya, Cuma belum ada jadwal aja. Jadi gue ngomong aja di sini biar dia nggak lupa. Iya. Radit lo datengin dong ke Bali dong ya. Jadi awalnya lu bikin wawancara sama Sama Radit. Radit, Iya. Bikin itu juga karena gue diundang ke podcastnya dia di studionya dia. Habis itu gue numpang. Gue numpang bikinnya pakai kameranya dia, pakai ininya dia gitu. gitu. Nah, jadi gue minta memory cardnya habis itu, terus gue tayangin. Ini zaman pandemi. Sebelum sebelum. pandemi ya. Setelah itu masuk pandemi, gue bikin yang konten makan-makan, ternyata lumayan banyak juga yang buat gue 100.000 views itu udah banyak banget buat gue. Oh, bagi kayak kita ya dikit. Enggak kan kalau orang Bisa juta-jutaan. nyumbang nih, Pak nih kotanya. Juta-jutaan lah saat itu. Cuman buat gue tuh kayak 50.000, 100.000 gue tuh senang karena buat gue ngebayangin nih. Banyak banget ngumpulin satu ballroom juga penuh tuh. Makanya nih ini kalau ada 50.000 orang ngumpul nontonin gue makan kan lucu ya. Iya, stadion bola. Iya jadi 120 is waiting, nungguin lo makan lo. Iya kayak begitu. Jadi akhirnya gue ngerjainnya senang. Terus ada anak-anak yang bantu-bantu gue juga. Akhirnya ya berjalan sampai sekarang lah. Gue ngerjainnya dengan senang yang kayak gini-gini gitu. Jadi tamu di orang juga bikin gue seneng karena gue banyak dapat ilmu juga gimana cara nanya orang, talk show beneran tuh gimana sih sebenarnya ngulik orang gitu kan, dari kita jadi tamu orang gitu. Kita belajar dia nanya apa gitu. Terus gue juga ngerasa lo kalau jadi tamu lo harus banyak ngomong gitu, karena gue ngarepin tamu gue tuh banyak ngomong gitu. Jadi sebisa mungkin kalau lo jadi tamu lo banyak ngomong dah gitu. Iya, kalau dapet tamu ngomongnya pelit susah loh dia. Iya. Kita jadi kikuk sendiri gitu. Ujung-ujungnya misalnya kita nanya nih, nenek, terus dia jawab, nenek, ya gitu deh. Iya. Ya gitu gimana? Iya. Maksudnya terangin dong dikit. Kan bingung ya pertanyaannya. Iya. Maksudnya dia kita ajak udah mau, tapi kok giliran ditanya jawabnya pendek-pendek amat. Ya nggak enak juga kita sebagai ini ya. Jadi ya ilmu-ilmu yang seperti itu yang didapat dari jadi tamu atau datang ke tempat orang gitu. Oke, jadi waktu pandemi lo akhirnya bikin sendiri. Iya. Bangun studio tuh. Nggak ada. Oh ini gue bikin ruangan untuk studio nggak. Ini udah ada ruangan kosong ya, akhirnya dicicil-cicil bikin jadi studio gitu. Jadi itu kegiatan lo pandemi. Iya. Dan kayaknya di situ lo kalau bahasa Inggrisnya nih hit gold. Karena semua orang WFH. Iya. Mau ngapain lagi? Benar. Buka aja sosmed. Benar. Bisa lihat semuanya. Dan timingnya tepat. Ya. Karena orang kayaknya ya butuh tontonan yang lebih panjang saat itu. Sementara si IG belum bisa ngasih tontonan yang sepanjang itu. Benar. IG live habis itu udah lewat. Itu juga dulu sejam kan dibatasin kalau IG live. Iya. Dan IG live itu banyak gangguan, signal lah, apalah gitu ya. Secara teknis lebih sempurna YouTube lah gitu ininya ya. Kayak video aja kita bisa kayak zaman dulu nyewa Betacam. Iya. Kan bawa pulang nonton ya. gitu. Oke, jadi awalnya wawancara itu sama Melon bikinnya. Terus beranak lagi jadi yang lain tuh lu brainstorming sama siapa? Del, gue penasaran karena Abdel yang dulu gue kenal bukan produktif, lu produktif tapi nggak yang sekarang nih gue lihat, gila, kekeh gitu loh, yang kayak gue mau bikin ini, gue udah tahu gue mau proyeksi ke sini gitu loh. Yang gue lihat Abdel yang sekarang begitu. Iya, sama si anak-anak aja nih gue nih, ada beberapa orang yang memang jadi gue itu ada orang yang bantuin gue di Job TV, ada yang bantuin gue di Job of Air, ada yang bantuin gue di YouTube. Oh gitu. Gitu. Jadi ada beberapa orang lah yang ngebantuin gue untuk masing-masing ini. Jadi gue ada teman-teman yang memang murni ngurusin YouTube dan kayaknya ketertarikan dia terhadap digital lebih dibanding orang yang ada di TV gue atau di off air gue gitu. Jadi ya brainstormingnya sama anak-anak ini aja, cuman sama yang lain juga brainstorming. Gue tuh prinsipnya bikin sesuatu yang diproduksinya gampang, udah gitu aja. Oh, jadi semakin simpel, semakin cepat gitu. Misalnya dulu gue bikin konten makan karena gue berpikir gue kan akan makan setiap hari. Bedanya ya udah kalau sekarang tinggal divideoin gitu. Nggak mungkin libur makan kan? Betul. Ini gue lagi libur 3 hari. Iya nggak mungkin. Jadi
Ya tinggal dikamerin aja ada orang yang mau megang handphone. Yang gitu. makan itu yang jadi kulidel. Iya. Oh. Akhirnya gue makan, akhirnya makannya juga itu aja. Kalau gue ada mie, nasi uduk, toprak, mie, nasi uduk, Itu lu ketoprak. kemana? Ke warung mana? Iya. Lu kulidel. Iya. Gitu. Makan yang gue memang pasti doyan aja, jadi nyoba-nyoba tuh kayaknya enggak deh. Kita nyobain makanannya. nggak review ya? Nggak review? Nontonin nontonin gue makan udah gitu. Nggak ada review nih rasanya. Oh, nggak kayaknya ada? kurang ini nggak ada. Nggak ada. Oh. Jadi tapi nontonin lu makan tapi bukan mukbang. Bukan juga kayak makan. Iya bener-bener nontonin gue makan dari awal sampai habis udah gitu. Nggak diedit tuh? Nggak diedit. Lalu lu ngobrol sama siapa, makan, Iya. masuk tuh. Jadi tidak diedit. Memang yang Jadi pertama. kalau si abangnya masaknya agak lama? Ya lama, gue ngobrol. Gue pernah di Jogja nungguin makanan datangnya 1 jam 10 menit, makannya 5 menit. Tayangnya berapa menit? Ya segitu gue petayangin, Jadi lu nggak ngedit lagi? nggak ngedit. Ya jadi sambil nunggu ngobrol-ngobrolnya ditayangin ya. Itu orang-orang yang nonton sambil ngapain ya? Nah itu makanya kok. Kalau lu aja cuek, naikin nggak ngedit, orang yang nonton sambil ngapain? Gue pengen tahu 1 jam 10 menit nungguin lo makan doang gitu. Iya, tapi kan dia bisa skip lah sampai ke Tunggu sampai bagian makannya masuk ya. makanan apa Iya, yang dimakan gitu. Iya. Tapi lu ketika lo makan, biasanya lu survei dulu nggak? Lu udah makan duluan baru lu ajak syuting? Nggak. Jadi kalau pas nggak enak, Kan gue makanannya yang pasti gue doyan. ya kalau yang lu doyan misalnya nasi goreng, atau nasi goreng si abang ini, Bang Mamat misalnya, apa Bang siapa, kagak enak. Selama ini sih kayaknya belum pernah ya. Karena buat misalnya mie ayam buat gue tuh enak dan enak banget doang. Sama seperti nasi goreng, nasi uduk. Oh iya itu. Jadi pasti masuk gitu, nggak ini. Kayaknya pernah ada deh yang nggak enak tapi gue nggak tayangin akhirnya. Gitu. Iya. Nah, terus Satu kalau kali ya. Si kulidel ini ngajak tamu nggak? Nggak. Apa lu sendiri? Sendiri aja. Ya memang nontonin gue makan doang gitu. Isinya udah makan doang emang udah. Oh, menarik juga. Iya. Kita suka makan apa ya? Iya. Yang bisa kita suruh. Gue juga orang juga makan, heran kita kok makan, ada orang yang nontonin orang makan. Iya. Iya, Atau iya. orang itu nggak tahu kalau sebenarnya itu acara nontonin dia makan. Iya. Disangka lu mau Nge-review, enggak, sangka mau review makanya masih ada yang protes, mana ngobrol doang, reviewnya mana, makanannya mana, nggak ada, emang nggak ada. Emang nontonin gue makan Iya, aja. nontonin makan aja gitu. Oke, jadi Wawan Chandra lahir, Kulidel nggak pas pandemi dong? Pandemi, justru pas pandemi. 2020 kan lagi sepi-sepinya, belum? Ya kan gue sekitaran yang pasar Minggu tuh. Oh, jadi lu tetap keluar rumah Iya, tuh? orang kan masih banyak yang buka yang pinggir-pinggir jalan ya. Iya. Oh, jadi lu keluar Iya. rumah. Oke, habis itu apa lagi yang ada di universe lo? Kayaknya cuma itu doang ya. Kulimat ya bareng si Mamat. Ini, oh ada nih Ngabdur nih, nama ngobrol bareng. Ih, banyak Abdur. banget loh di channel lo. Gila, gua sampai Iya. bingung mau yang mana dulu yang gua tonton. Emang banyak. Apa aja deh. Yang penting diproduksinya gampang. Wawan Caleg sekarang gue bikin. Oh, ada. Wawancara Ih, sama. pinter ya, Abdel ya, tahu aja musim ya. Oke, Wawan Caleg. Wawan Caleg jadi ada ya caleg-caleg yang gue Caleg ajak ngobrol. beneran? Caleg beneran. Lu tanyain. Baru satu, Dede Sunandar tuh. Wah, caleg Bekasi. Yang kenal-kenal aja, soft gue. Oh, jadi lu nggak ada target ini harus berapa episode calegnya, Nggak. kalau nggak kita ngatain nggak udah Nggak, bikin aja dulu. bikin aja dulu sebisanya. Sama malu nunggu tamu aja, tamunya yang bisa mana, ayo. Yang ke Bali mana? Iya, kalau dia nggak bisa ya udah emang. Kayak kan ini hal yang baru juga, Sof, kita apa ya? Kita pernah ada di posisi yang orang tuh pengen deket sama kita gitu. Ya. Tapi sekarang nih harus kita sadari kita nggak punya power segede dulu dah kayaknya. Jadi Atau jangan-jangan power segede dulu juga sebenarnya semu dah di Betul. atas langit selalu ada langit, tapi langit. kita berasa kalau Benar. orangnya demennya deket sama gue, Iya. care banget. Mungkin ya kayak gitu ya. Tapi sekarang lebih nyata gitu. Iya, Kita iya, bisa iya. menerima kenyataan bahwa ada orang yang nolak kita gitu. Iya. Ah, itu gimana tuh? Lo kalau ngundang, kalau ditolak jelas sih nggak apa-apa. Tapi kalau kayak bilang iya, terus nggak jadi. Ah, iya, Pak. Iya Kan nggak suka ada. bingung ya. Gue datang dia tidur aja ada. Serius lo? Iya. Gue datang terus orangnya tidur nggak? Ya udahlah emang lagi capek kali gitu. Atau gue ada janjian terus dia nggak datang, ada ya udah nggak. Ya
seperti yang lo bilang ya, risiko paling tinggi kan ditolak atau nggak jadi, udah nggak berdampak gede banget juga buat hidup. Benar. Kayak gue nge-DM, anakku tuh seneng banget sama Atta Halilintar. Gue nge-DM Atta Halilintar pada saat anak gue. Lo kenal personally nggak? Enggak. Oke. Gue minta gitu. Atta, anak gue tuh seneng banget nih, tolong dong kasih ucapan gitu. Biar semangat belajarnya. Nggak dibaca sampai sekarang. Padahal kalau ketemu kita kenal, tapi waktu itu gue tahu dia nggak kenal gue gitu. Maksudnya di era yang sekarang memang udah pinter-pinter aja deh, nggak di atas langit itu pasti ada Hotman Paris. Di atas langit itu masih ada langit gitu, nggak usah Pak. Halilintar belum tentu dibalas sama Jokowi. Kalau nge-DM, Pak kasih ucapan dong. Misalnya dia ada di posisi lo. Gitu. Iya gitu ya terima aja lah, dunia udah berubah. Zamannya tuh udah tidak seperti dulu lagi. Ada batas, tapi nggak ada batas, ya kan? Nggak ada batas dalam arti mau nge-DM siapa juga sekarang bisa. Tapi tinggal dari orang itu dia mau taruh batas atau enggak. Ya, betul. Gitu. Dan kita nggak pernah bisa maksa juga dia untuk ngebalas atau nge-notice kita segala macam, ya udah. Tapi channel sebesar lo pernah ditolak orang? Saat udah besar ya namanya? Iya, sering lah. Iya, maksudnya bukan karena sibuk loh, tapi karena yang nge-ghosting aja, tadinya bilang bisa, tiba-tiba ada yang nggak mau ada. Ada ya? Yang memang kalau nggak mau jelas dia nggak nge-ghosting, bilangnya iya. Begitu udah mau hari H, ngilang di WhatsApp, nggak jawab lagi, red doang. Ada nggak ya? Kayaknya belum ada deh kayak gitu. Belum ada ya? Belum ada ya. Kalau bilang nggak bisa gitu, gue tahu dia nggak mau sih sebenarnya gitu. Ya udah nggak apa-apa. Nggak mau berarti ya udah. Mungkin memang dia ngerasa ini bukan pasarnya dia kan. Percuma juga gue hadir di situ gitu. Dia atau dia nggak ada yang lagi mau diceritain. Betul. Atau bukan apa ya nama, bukan keinginannya untuk ngobrol-ngobrol banyak, beda. Kan kalau gue akhirnya ngobrolnya bisa sejam, 2 jam kayak gitu sama ini ya. Mungkin bukan tipe yang seperti itu gitu. Oke, yang gue mau tahu sekarang adalah hubungan lo sama mama itu kayak apa? Bukan mak lo ya, Mama Dede. Mama Dede. Iya. Mama Dede itu buat gue selamanya mungkin dia itu ya emak gue lah. Terakhir gue kemarin minggu lalu masih ke rumahnya dia. Cuman ini apa namanya untuk menggambarkan bagaimana dia menganggap gue itu sebagai anaknya. Waktu gue lagi sering-sering olahraga main pingpong, tiba-tiba dia nelfon nih. Del, gue lihat lo lagi sering olahraga nih gitu. Iya mah gitu. Aurat. Jadi gue pakai celana pendek aja masih kena tegur. Telepon juga masih pakai stocking dong Del. Kan cincin Roxy. Macan tutu. Iya. Masih seperti itulah. Dia masih nanya gue kalau ini udah sholat belum Del gitu. Masih hubungannya masih seperti itulah. Mungkin secara ketemu udah nggak intens, tapi kayaknya kalau ada apa-apa pasti dia telepon atau gue yang telepon gitu. Lo curhat beneran nggak? Curhat dong. Gue jarang curhat ke dia, tapi kayaknya dia tahu aja kalau gue lagi ada sesuatu gitu. Dia mah muka lo kerung sih, Del. Kalau lagi ada masalah nggak bisa bohong, Abdel. Masih datang syuting. Abdel tuh perasa, bener apa enggak? Iya. Iya bener ya? Iya, gue tuh sensitif ya? Takut orang, ya berlebihan sih sebenarnya. Takut orang tuh nggak nyaman gitu sama gue kalau ada ini. Jadi lu suka ada suara-suara di kepala lu nggak yang ngomong gitu? Mungkin suara yang kedengeran gitu enggak ya, cuman kayaknya pikiran? Pikiran. Nah itu maksud gue. Deket sama orang itu buat gue jadi satu tantangan yang besar, effort yang besar untuk deket sama orang karena gue takut dia tuh nggak nyaman gitu. Gue sampai tadi aja nih sama Melon nih jalan sini tuh gue nanyain, itu anak-anak sama emak-emaknya pada seneng nggak tuh kita pergi ke sini? Oh, tunggu biar teman-teman ngerti. Jadi Abdel nih ke Bali dalam rangka mengajak semua timnya dan anak istrinya timnya berlibur. Iya betul. Kemarin gue mau pongking hitungin tuh di Instagram lu 1, 2 yang pada pakai baju pink kan, 47. Aku tanya Bapi, salah 54. Kita ada yang silap-silap mata. Nah,
akhirnya lo merasa seneng nggak mereka di Iya, sini? Lo iya. takut kalau ternyata Gue tuh nggak bisa, kan maksud hati gue tuh nyenengin. ya Tapi takut nggak sampai gitu ke ininya, ke orang yang gue ini. Makanya gue masih suka khawatir tuh sama Melon. Masih nanya itu anak-anak pada seneng nggak tuh main. Melon jawabnya apa? Biar lo diem. Ya seneng, dia takut juga kali jawab. Kalau nggak seneng, lo gila. Udah diajak ke Bali kagak seneng juga sih lo gitu. Oh. Gitu. Jadi gue ada ketakutan itu Iya. gitu. Takut mengecewakan orang. Betul. Jadi lebih baik nggak usah aja dah berhubungan gitu. Misalnya gue takutnya ini, ya udahlah, gue tarik aja atau nggak terlalu akrab gitu. Iya, iya. Tapi itu lo yang dulu menurut gue, lo yang sekarang gue lihat banyak berubah loh Del. Jadi beneran. Jadi lo yang sekarang nih gue lihat ya lebih berani, lebih ngambil keputusannya juga keputusan besar, tanggungan di belakang lo juga besar. Kalau Abdel yang dulu berapa kali ketemu belum tentu deh harus kita yang nyapa duluan karena dia apa ya, nggak tahu ya, kayak agak lihat lantai lah, baca skrip gitu. Gua nggak tahu lu sebenarnya waktu itu nervous apa enggak sih zaman kita syuting. Kayak gue emang kayak begitu, gue orangnya takut mojok tadi mana gini. memulai pembicaraan sama orang. Kayaknya jarang deh gue duluan untuk Enggak, memang first move untuk ngomong, tanya apa kabar, enggak. Sampai dulu gue mikir, gila ini orang sombong banget ya. Ya hampir Gimana semua orang deh. caranya ngomong Hampir sama semua dia? deh kayaknya nyangka gue. Sampai suatu saat kita nggak syuting karena ada masalah sama setting. Iya. Gue lupa tuh udah jam 2 bangun, udah ketiduran di ruang makeup, bangun lihat muka dia lagi. Lama-lama kan harus ngobrol ya. Iya, iya. Jadi akhirnya nggak, maksudnya di luar skrip. Baru dia tahu ternyata orangnya tuh gini. Iya begitu, gue terlalu banyak Iya. khawatir yang nggak perlu sebenarnya. Dia nyaman gak ya mau ngobrol sama gue nih? Ntar gue tanyain gini, dia tersinggung gak ya gitu. Gue ingat gue lupa waktu itu persis apa ya. Itu tuh di belakang ruang makeup tuh waktu itu kan dijebol sama Indosiar tuh. Iya. Ada ruangan yang kita suka nunggu, Iya. Terus ada kopi, teh, Ya, segala macam. ruang waiting room namanya. Iya. Krisno Jalanan Calculation, ya. Waktu itu tuh gue inget banget. Akhirnya kita jadi ngobrol tuh, kalau nggak salah, lu ngomong apa ya soal lo mau, gue lupa deh apa. Gue mau jadi apa? Gue mau nyoba jadi presenter apa gitulah. Iya, Pokoknya iya, dia iya. lagi ngomong itu, tapi merasa usianya waktu itu udah terlalu tua. Iya. Iya, udah gitu lo ngomong waktu itu sama gue pakai kostum lo yang buat syuting batik. Gue Iya. bilang, iya sih tua sih kalau pakai baju lagi. Gimana ya? Gue bilang, Iya. mau jadi presenter saat ini. Tapi ternyata dari situ aku tahu bahwa ternyata Abdel itu adalah sangat Perasa ya mungkin. ya. Semakin tahu lagi ketika lama-lama akhirnya ketika syutingnya lama, kita rame-rame ke Menteng naik mobilnya Denny, iya. makan nasi goreng, Iya, iya. tambah tahu ya ternyata begini. Oke, tapi sekarang kayaknya perasaannya kurang deh Del. Masih deh perasanya. Enggak, perasaannya tuh maksudnya lu bisa mengurangi yang tidak menghalangi lo membuat keputusan besar seperti Mungkin ya, gitu. membesarkan YouTube ini, Iya, mempekerjakan segitu banyak orang. Iya. Bahkan di saat pandemi nih guys, ketika udah jadi nih si studio buat podcastnya Abdel, teman-teman boleh datang numpang syuting kan Del? Iya boleh iya. Tuh. Iya. Abdel yang dulu kayaknya nggak akan punya kepedean itu loh. Oh iya mungkin ya, kepedean itu mungkin berjalan seiring mungkin gue tambah usia, makin sadar kalau lo begini terus ya lo akan terkungkung di satu tempat. Membatasi diri. Iya, membatasi diri Hebat gitu. deh lo Del. Masa iya? Iya, ya masa bohong sih. Gue tuh Ibu Sofi ini orang yang dia mungkin lupa ya. Dia itu perhatiannya sama gue yang membuat gue ngerasa agak spesial gitu. Sampai penampilan gue tuh diperhatiin. Dia ngeliat gue tuh pakai kacamata itu aja deh Del. Sampai dikasih kacamata ini Del. Lo pakai supaya ganti-ganti gitulah kacamatanya. Kan lo mau jadi artis. Iya gitu. Dan kacamata mahal lagi kayak gitu. Dikasih lo ganti lensanya aja gitu. Habis kacamata lo dulu miring dah. Gue pening liatnya. Oh gimana sih? Iya gitu. Jadi ya mungkin seiring bertambahnya ini gue tahu hidup itu nggak bisa lo sendiri aja gitu. Nggak harus apa ya? Harus kolaborasi lah. Harus kerjasama, saatnya kita nurunin ego kapan, saatnya kita harus tegas itu kapan. Mungkin karena gue punya anak juga lama-lama akan terlatih juga gitu untuk bikin kita bisa membagi-bagi apa ya emosi gitu. Tahapnya lo main sama anak kayak misalnya sekarang nih, dulu gue
dulu nggak pernah nyangka ada orang yang umurnya sepertiga gue ngomong sama gue lo gue aja. Iya. Gue nggak pernah nyangka. Cuman kondisi itu sekarang ya begitu adanya. Kalau lo nggak, mereka nggak maksud kurang ajar kok gitu. Emang taunya itu. Nah, buat kita yang usianya tua, ya kalau nggak keterima kita kan gedek sendiri, ya kan? Baru ngomong sama dia udah gedek, kurang ajar banget sih ini anak gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita ya udahlah nggak apa-apa loh, gue juga artinya sama aja gitu. Ya akhirnya bisa ada sesuatu yang didapat. Anak sekarang demen ngomongnya kamu. Iya. Umur muda banget ketemu kita, terus yang sebenarnya bisa jadi budenya nih. Iya. Kamu mau minum apa, Kak? Ya. Kamu. Dulu perasaan ngomong gitu sama orang yang lebih sepuh, kita udah dicabein gitu. Iya, betul. Iya. Cuman zaman udah berubah ya itu. Kita harus terima lah gitu. Iya. Enggak, kalau gue sih tetep gue kasih tahu. Iya. Gue bude-bude galak. Oh iya, makasih. Ntar udah deket baru gini. Sayang, sini deh. Kalau sama orang yang lebih tua, jangan pakai kamu. Kamu itu bukan terjemahan you. Iya. Gitu. Karena gue takut suatu hari dia ketemu orang tua yang lebih galak lagi, yang postpartum syndrome dikatakan kan kesian. Iya betul, iya. Dasar gue mama-mama homeschool ya kalau gue ya. Jadi apa juga gue jadiin bahan. Oke Del, pada saat kita syuting ini, Abdel Universe yang lo mau ada show ini belum tayang kan? Belum. Oke. Gue mau ngucapkan selamat, pasti. Terima kasih. Akan sukses lah Del, karena gue yakin lo mengerjakannya dengan hati yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan. Iya. Kokom, ceritain Kokom dong. Itu kenapa bisa Kokom namanya? Kokom itu kota komedi artinya. Itu kota komedi. Jadi satu band yang parodiin lagu-lagu. Di pandemi juga gue bilang ke Pongki, gue parodiin lagu lo ya gitu. Ada lagu-lagu yang diparodiin. Gue waktu BBM kan ada musiknya tuh kan, lo juga tahu gue setiap ini mau coba main karena gue seneng main musik tuh, cita-cita yang nggak kesampaian gitu. Cita-cita gede, skill nggak ada gitu. Jadi gue tuh dibilangnya dia seneng nyanyi loh. Dan tengah malam tiba-tiba ada yang nyanyi tuh dia tuh. Kalau ada, gue dibilangnya tuh gitaris tongkrongan Bu. Kalau lagi nongkrong gue suruh main gitar tapi manggung gue nggak diajak gitu. Kasian banget. Kasian kan. Bahkan jadi latihan mulu kagak pernah manggung. Skillnya tuh nggak pernah nyampe untuk manggung gitu. Nah gue seneng nih main sama anak si band ini karena. Lu yang buat nih? Enggak, mereka udah ada. Tapi ada beberapa konten, ada beberapa event yang kalau butuh nyanyi ya gue sama dia gitu. Sama anak-anak, anak-anak muda juga sih. Jadi lu rekaman akhirnya nyanyi? Rekaman sih enggak. Rekaman enggak untuk over aja. Off-air aja. Tapi nyanyi kan? Nyanyi. Akhirnya tercapai men. Lu naik panggung jadi vokalis dikeprokin orang. Seneng nggak lo? Seneng bener itu kayak. Berasa Ariel nggak? Berasa Ariel? Gue lebih ke Ahmad Dhani. Gile. Ahmad Dhani tuh kalau gue nyanyi Aku Cinta Kau dan Dia, itu gue lebih Dhani daripada Dhani. Iya. Bener-bener itu lagu lo dulu. Lagu Aku Cinta Kau dan Dia. Gue rasa kalau Dhani denger gue lagi nyanyi itu dia, loh, kok dia lebih... kayak gue lagi nyanyi ya gitu. Dia melebihi gue. Oh iya, kok dia lebih gue ya? Makasih ya lo ngomong Ahmad Dhani. Alasan gue bisa tulis hashtag Ahmad Dhani di part ini. Jadi nanti viewers gue naik. Soalnya apa-apa, lagi musim nih Ahmad Dhani, Once naik. Iya. Ahmad Dhani bener. Oke, cita-cita lu Del, apa yang masih lu ingin lakukan? Kalau spesifik kayaknya udah nggak ada ya cita-cita gue ya. Tulis buku lah Del. Masa sih nggak mau? Nggak, maksudnya tuh kayak yang spesifik emang udah nggak ada kayaknya deh. Dosen sih ya sih sebenarnya kepengen. Lu ngajar apa? Ngajar senam. Senam jantung. Senam apa? Senam jantung saya. Nah ini gue udah ngerasa tua nih gara-gara ini. Jadi gue sering jalan di komplek gue tuh kalau lagi pagi gitu, jalan atau lari-lari kecil gitu. Di tamannya itu ada aki-aki sama nini-nini itu yang senam gini-gini. Oh iya. Nah itu perasaan untuk gabung gue ada loh.
Kayaknya gue pengen. saatnya udah harus gabung ya ke sini gitu. Aku mau berteman dengan mereka Iya gitu. gitu. Ya. Hasrat-hasrat gabung ke aki-aki udah ada juga. Tapi lu hari-hari olahraga nggak? Sekarang lagi enggak nih. Tadinya? Kemarin gue olahraga pingpong masih gue ini 3 kali seminggu lah gitu sekarang. Atau jalan pagi bareng istri gue. Sekarang kayaknya udah 2 bulan ini enggak deh. Harusnya berolahraga sih. Seiring dengan usia apa habit-habit lo yang berubah apa? Kan ada orang yang gue nggak nasi putih, nasi merah, atau Gula kayak gue ya enggak. Gula Udah enggak deh. Kurangin Tapi tadi masih pakai sih. Oh, nggak kelihatan. Kalau yang nggak kelihatan nggak apa-apa. Nggak sedrastis itu gitu. Iya. Gue kopi sama rokok yang Nah rokok tuh gimana tuh? Rokok nggak. Gue itu kalau batuk nih jeleknya ya. Gue kalau batuk gue bukan berhenti ngerokok. Gue ganti merek rokok. Kayaknya semua perokok begitu deh. Emang ngaruh? Ngaruh. Kalau ganti lo Ganti nggak batuk jadi nggak lagi? batuk gitu. Bini lo nggak ngomel? Ngomel lah. Terus gimana? Cuek akhirnya gue. Kayak yang belum bisa dilarang ya itu aja. Gue jangan ngerokok terus gue. Bini gue itu kalau gue pergi sendiri gue pasti nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh. Karena? Sampai sekarang. Karena? Untuk jaga gue nggak kemana-mana gitu. Takut gue tergelincir lagi ke Dunia yang gelap dunia itu yang dulu. ada yang gelap itu. Dan gue sih sekarang akhirnya menerima bahwa itu memang salah satu cara gue untuk bisa yakinin orang gitu. Tapi lu kesini cuma mamelon doang boleh? Ya dia ntar ditanyain sama bini gue ngapain aja nih gitu. Dan, Oh pantes foto deh tadi kayaknya bukti ya. iya. Maksud gue itu perlakuan yang harus gue terima karena masa lalu gue gitu. Untuk bikin orang lain, orang dekat gue itu yakin gue Percaya benar. lagi? Iya, ya udah emang Susah ya, Del? sulit. Jadi memang ada hal-hal yang kayaknya hak asasi manusia gue agak dirampas sedikit lah sama. Dan lo menerima itu? Ya udahlah terima aja. Kalau enggak ya gue pergi dia nyap-nyap terus kan buat apa gitu. Tapi rokok belum bisa dia Belum bisa. ubah. Ya, dan gue nggak di belakang dia gitu, ngerokok ya ngerokok Di aja. rumah lu ada area khusus ngerokok? Ada atau? Biar nggak ganggu juga iya. anak sama bini. Mungkin harus anak kali yang ngomongin baru. Udah, enggak Iya, juga udah enggak, dong, gitu enggak kan. kena juga. Gue itu rumah gue tuh yang nggak ngerokok tuh sedikit, area yang lain boleh ngerokok. Oh kebalik ya? Kebalik maksudnya? ya, maksudnya di studio aja gue boleh ngerokok gitu. Kalau nggak ngerokok tuh lu rasa apa? Rasa pengen aja sih sebenarnya, nggak ada adiksi yang akhirnya bikin cuman rungsing aja kayak kepengen, oh gue puasa aja bisa kok nggak ngerokok segitu lama. Nah itu Mungkin karena niatnya aja kali yang kurang ya. Semuanya tuh karena niatnya masih kan kurang. macam-macam tuh, ada orang yang karena demen gini-gininya. Ya, kalau ada gue yang- karena seneng asapnya gitu. Lu main aja sama abang sate, jadi lu lapar makan, bikin deh kulidel, lagi sate lagi nih bang. Iya. Ya rokok aja sih kayaknya, kalau rokok udah bisa berhenti. Gue tim bini Aman. lu deh, mendukung lu segera Iya. berhenti ngerokok. Iya, Beda. sulit. Hah? Sulit memang. Mungkin karena gue belum mau ya. Nah itu. Iya, kayaknya permasalahannya itu Kita semua ini permasalahannya ada di situ. di Kalau niat belum- gitu. Kok orang maksudnya ya, narkoba aja bisa berhenti yang adiksinya lebih tinggi gitu. Kenapa rokok lo nggak bisa sih, Del? Ternyata karena gue masih belum mau aja, belum kena batunya kali. Jangan dong. Iya. Jangan sampai lah. Mungkin kalau ada yang kepentok baru ini, cuman kayaknya niat aja yang masih kurang gitu. Ya, kita semua berdoa supaya Cing Abdel niatnya disegerakan, Iya. ya, supaya Berhenti ngerokok. Iya, lu mirip Brad Pitt lo. Kalau berhenti, Iya berhenti. orang dibilang lo merokok nggak takut mati, enggak lah kan, tinggal nyalain lagi. Ya. Jokes andalan itu. Oke guys, Bapi ada pertanyaan lagi mungkin yang penasaran untuk Abdel. Kadang-kadang Pak Produser suka ikut. Oh iya. Bapak boleh saya kasih privilege? Oh nggak ada. Abis kamu gini-gini dari tadi kayaknya pengen nanya apa? Gitu. Ngakak mulu. Oh ya udah kalau itu. Del makasih banget. Sama-sama Ibu, terima kasih udah ngundang ke sini dan bisa pas. Memang lo orang baik tuh pasti ditemukan jalan yang baik gitu. Cuman 2 hari atau 3 hari sebelum gue berangkat ke sini, Sofi WA gitu ngomong ini. Pas banget gue 19.22 ke
ke Bali nih gitu. Nggak 2 hari deh dia, seminggu. Seminggu ya? Iya. Ya seminggu. 1922 nih gue kayak ini, oh ya oke diatur. Waktunya kemarin diatur ternyata belum bisa. Ya sekarang. Padahal Abdel habis main ATV tadi pagi ya, capek. Enjoy sih ya. Enjoy. Tapi capek, pulang mandi dulu dan kesini. Jadi kita berterima kasih banget. Sama-sama Ibu. Terima kasih ya. Sama-sama. Kan kalau gue ke Jakarta gue boleh main dong. Boleh dong. Ngetop Harus nih. main kalau Boleh? itu. Iya. Asik. Oke guys, hari ini episode bersama Abdel Ahrian kita sudahi dulu. Ya sukses buat lo Del untuk semua. Terima kasih, sehat. Sehat, panjang umur, Amin. sukacita. Amin ya Allah. Oke, Amin. Del, Amin, udah amin, itu. amin. Karena kita jarang ketemu, nggak kayak dulu lagi, tapi Iya. itu harapan gue. Amin ya Allah. Oke, Amin. terima kasih ya guys. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari dan you are loved. Bye. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banget, Del. Bisa lucu ya?